Ketua Umum PSSI tegaskan pemain Timnas Indonesia senior tidak akan turun di Piala AFF 2024. Bukan levelnya lagi bos. Media Malaysia merasa Timnas Indonesia pandang sebelah mata Piala AFF 2024. Keren. Nova Arianto disebut jiplak strategi Shin Tae-yong. Siapa sangka pelatih Timnas Indonesia U16 itu bikin terpukau para supporter. Hasil Piala AFF U16 2024. Gak ada ampun, langsung sikat Filipina 3-0. Indra Syafri bakal panggil 33 pemain ke TC Timnas Indonesia U20, termasuk 6 pemain diaspora. Timnas Indonesia berpeluang mengirim tim lapis kedua pada kejuaraan Piala AFF 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, ajang antar negara di kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka kans untuk memainkan skuad Garuda U20 asuhan Indra Syafri pada ajang AFF terdekat. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita di Piala AFF 2024. Ya, mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga kami memainkan timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Erick Thohir pun mengaku tidak khawatir bila pada gelaran AFF mendatang, tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Menurut Erick Thohir, bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang AFF. Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim seniornya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Erick Thohir menegaskan bahwa pemain-pemain yang sudah membuktikan diri di level senior tidak akan diturunkan kembali ke tim kelompok usia. Mereka akan tetap main di atas ya, karena itu yang kami mau dorong semakin banyak talenta yang ditargetkan. Kalau bisa ada 150 talenta, yaitu yang kami mau dorong. Biarkan pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi, biar main di atas seperti senior gitu. Dengan mendorong regenerasi timnas Indonesia di ajang AFF, Erick Thohir berharap bintang-bintang baru mulai bermunculan. Selain mempersiapkan tim U20 untuk Piala AFF 2024, perhatian juga tertuju pada persiapan timnas senior menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam kualifikasi ini, Indonesia akan menghadapi tantangan berat karena akan bertemu dengan tim kuat dari Asia. Persiapan yang matang dan strategi yang tepat menjadi kunci untuk bisa bersaing di level tertinggi. Pelatih timnas senior Shin Tae-yong telah menyiapkan program latihan intensif untuk memastikan para pemain dalam kondisi terbaik. Kami fokus pada peningkatan performa tim secara keseluruhan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Shin Tae-yong. PSSI juga berencana untuk mengadakan pemusatan latihan di luar negeri agar para pemain bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi dan lawan yang berbeda. Pemusatan latihan di luar negeri akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Mereka akan belajar menghadapi tekanan di lingkungan yang berbeda dan meningkatkan kepercayaan diri mereka, tambah Shin Tae-yong. Dengan dua agenda besar ini, PSSI berharap bisa mencapai dua tujuan utama. Memperkenalkan dan mengasah talenta-talenta muda di ajang Piala AFF, serta meningkatkan performa dan hasil timnas senior di kualifikasi Piala Dunia. Kami ingin menciptakan tim yang kompetitif di semua level. Regenerasi pemain muda penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, sementara hasil positif di kualifikasi Piala Dunia akan membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi, ujar Erick Thohir.
Persiapan yang matang dan komitmen yang kuat dari semua pihak diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan di dua ajang besar ini. PSSI melalui sang ketua umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan. Sebab jadwal Piala AFF 2024 sangat berdekatan dengan lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala AFF 2024 juga bukan turnamen resmi FIFA, sehingga poin yang akan didapat dari ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga kami memainkan timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Beberapa media di Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu. Seperti yang dilakukan media Malaysia, Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik. Di Piala AFF Indonesia pandang sebelah mata, Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad besutan Shin Tae-yong juga sebelumnya menunjukkan kualitas permainan tersendiri di balik penampilan memukau di turnamen Piala Asia Januari lalu. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024, PSSI layak mendapatkan dukungan. Sebab sejak lama ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Pemain muda yang turun di Piala AFF 2024 juga akan mendapatkan pengalaman berharga, yang akan sangat penting bagi perkembangan mereka untuk menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand sebenarnya sudah beberapa kali melakukan itu. Mereka tak memaksakan memanggil semua pemain kunci di ajang Piala AFF. Penampilan timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto mendapat sorotan usai berhasil kalahkan Singapura U16 dengan skor telak 3-0 dalam ajang Piala AFF U16 2024. Nova Arianto yang juga merupakan tangan kanan Shin Tae-yong disebut-sebut menerapkan banyak strategi yang mirip dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan pada gol pertama timnas Indonesia U16 ke gawang Singapura U16, sama-sama berasal dari situasi lemparan ke dalam yang banyak digunakan oleh Shin Tae-yong. Terlepas dari kemiripan strategi Nova Arianto dengan Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia U16 ini patut diacungi jempol. Setelah mengalahkan Singapura U16, kini timnas Indonesia U16 berada di peringkat pertama, diikuti Laos U16 yang menempati peringkat kedua setelah mengalahkan Filipina U16. Nova Arianto sendiri selama ini memang dikenal sebagai tangan kanan Shin Tae-yong. Sehingga tak heran jika ada hal-hal seperti ilmu ataupun strategi yang kemudian diserap oleh Nova Arianto. Di antara kemiripan antara Nova Arianto dengan Shin Tae-yong adalah dari segi pemilihan pemain dan strategi timnas Indonesia U16. Cara pandang Nova Arianto sebagai pelatih pun juga tidak beda jauh dengan Shin Tae-yong. Tapi cara pemilihannya itu enggak begitu jauh cara pandangnya ya dengan apa yang kita lihat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Nova Arianto sepenuhnya meniru Shin Tae-yong. Sebab menurutnya setiap pelatih pasti punya pandangannya masing-masing. Tapi aku nggak katakan 100% ataupun 99% Coach Nova meniru ataupun mengikuti pandangan Shin Tae-yong. Setiap pelatih itu mau dia pelatih A, B, C, D, E, pasti punya pandangan sendiri. Mau dia lahir di mana pasti dia mempunyai filosofi yang mungkin sedikit banyak berbeda dengan yang melahirkannya. Timnas Indonesia U16 pimpin klasemen grup A. Timnas Indonesia U16 mampu meraih kemenangan saat menghadapi Timnas Filipina U16 dalam lanjutan Piala AFF U16 2024. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah itu berakhir 3-0 untuk tim asuhan Nova Arianto.
Timnas Indonesia U16 melakukan cukup banyak perubahan pada susunan pemain mereka. Sang pelatih Nova Arianto tampak ingin mencoba beberapa pemain yang tak dimainkan di laga pertama. Namun permainan Timnas Indonesia U16 agak sedikit tersendat. Garuda Muda tampak kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Peluang pertama Timnas Indonesia U16 hadir pada menit ke-22. Sepakan keras Evandra Floresta masih bisa ditepis kiper Timnas Filipina, Enrique Sunicho. Peluang kedua untuk Timnas Indonesia U16 hadir pada menit ke-30. Sepakan Fandi Ahmad lagi-kagi bisa ditahan Enrique Sunicho. Timnas Indonesia U16 mencoba sekuat tenaga mencari gol pembuka. Namun skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Timnas Indonesia U16 langsung tancap gas di babak kedua. Evandra Floresta mencoba melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-60. Namun lagi-lagi Enrique Sunicho masih berdiri kukuh di bawah mistar gawang. Memasuki menit ke-66, Timnas Indonesia U16 akhirnya mampu mencetak gol. Evandra Floresta mampu memecahkan kebu untuan dengan menyambut bola muntah. Timnas Indonesia mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-71. Kali ini giliran Mirza Firjatullah yang mampu membobol gawang Timnas Filipina U16. Mirza Firjatullah mampu mencetak gol keduanya pada laga ini di menit pertama injury time babak kedua. Sepakan kaki kirinya bersarang di pojok kiri gawang Timnas Filipina U16. Skor 3-0 berakhir hingga usai. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U16 mantap memimpin klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 laga. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengungkapkan timnya sudah akan memasuki tahapan pemusatan latihan lanjutan. Rencananya pemusatan latihan akan digelar kembali pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta. PSSI akan memanggil 33 pemain. Nama-nama pemain belum diumumkan, namun kemungkinan besar pemain yang ikut dalam turnamen Maurice Revello Cup, Prancis beberapa waktu lalu. Termasuk pemain Bali United, Kadek Arel Priyatna, dan 6 pemain keturunan. Mereka adalah Jens Raven, Xavi Woolstra, Maurus Mohinoke, Kayash Mons, Dion Marks, dan Sacha de Igton. Rencananya pemusatan latihan di Jakarta akan berlangsung hingga 10 Juli. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan bertolak ke Surabaya untuk menggelar pemusatan latihan lanjutan hingga AFF U19 2024 digelar mulai 17 hingga 29 Juli. Rencananya di Jakarta kami akan menggelar 3 kali uji coba dan 2 kali di Surabaya. Calon lawan uji coba nanti akan diumumkan. Evaluasi pasca Maurice Revello Cup di Prancis pun sudah dilakukan Indra Syafri. Meskipun tidak mengemas kemenangan, Indra Syafri ingin melihat sejauh mana perkembangan anak asuhnya, termasuk 6 pemain keturunan yang dipanggil. Sesuai tujuan awal, kami melihat bagaimana kualitas kami dan melihat kualitas tim-tim lain di dunia. Saya juga melihat bagaimana tren sepak bola di dunia sekarang dengan more pressing. Saya sebagai direktur teknik berpikir apakah filosofi possession progresif dengan tren sepak bola masa kini harus kita upgrade. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah saat kualifikasi nanti. Namun mantan pelatih Bali United tersebut enggan merinci evaluasi apa yang diberikan kepada 6 pemain keturunan tersebut. Dengan adanya pertandingan kemarin, saya bisa menilai kualitas dan perkembangan mereka seperti apa. Saya juga persilakan supporter yang menilainya. Selain Jens, 5 pemain tersebut belum masuk dalam proses menjadi WNI. Saat ini menurutnya proses kelima pemain tersebut sedang berjalan. Soal target dan kans di Piala AFF U19, Indra Syafri tampaknya ingin mengukir sejarah. Ingin merasakan juara kedua kalinya bersama Timnas U19. Sebelumnya pernah terjadi saat era Evan Dimas dan timnya pada 2013 lalu. Selain itu, Timnas U19 kali ini menjadi ketiga kalinya untuk pelatih asal Sumatera Barat tersebut. AFF ini juga untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Perlu moral dari pemain yang bagus. Kami inginkan hasil terbaik di AFF dan saya memohon dukungan supporter.